Salam saudaraku yang Tuhan kasih. Pada tanggal 31 Oktober kita memperingati Hari Reformasi yang ke-503. Reformasi terdiri dari sola fide, sola gratia, sola scriptura, solo Christus, soli Deo gloria, di mana Martin Luther menempelkan 95 dalil di depan sebuah pintu gereja di Jerman sebagai tanda protes tentang praktek keliru dari gereja Roma Katolik pada masa itu, yaitu tentang surat pengampunan dosa. Oleh karena itu, dalil yang ditempelkan oleh Martin Luther mau mengungkapkan kebenaran yang telah berlangsung di gereja pada masa itu. Keselamatan itu bukan berasal dari gereja atau dari pemimpin gereja, tetapi dari iman kita yang menyelamatkan. Dari inilah kita akan mengenal ajaran dari Martin Luther, yaitu sola fide, hanya oleh iman, sola gratia, hanya oleh anugerah, sola scriptura, hanya dari Alkitab, solo Christus, soli Deo gloria. Mari kita lihat sola scriptura. Semangat Martin Luther mereformasi gereja bukan karena ingin memecah belah gereja, melainkan Martin Luther mau menyatakan supaya gereja kembali kepada Alkitab sebagai dasar kebenaran. Saudaraku yang Tuhan kasih, satu hal yang penting dalam membina sebuah relasi adanya pengenalan. Tanpa adanya pengenalan, maka relasi yang sudah terbina menjadi hambar. Demikian pula saat kita membina relasi kita dengan Tuhan, tidak mungkin dapat berhasil jika tidak ada pengenalan kita dengan Tuhan. Dan satu-satunya cara kita dapat mengenal lebih dekat adalah melalui firman Tuhan. Alkitab adalah sumber utama bagi pengenalan kita akan Allah. Bahkan pengenalan kita akan Allah berdasarkan pengalaman hidup belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan. Sebab pengalaman setiap orang tentang Allah tidak sama, sehingga pengalaman manusia yang satu dengan pengalaman manusia yang lain sangat beragam. Karena itu, untuk menilai suatu pengajaran harus dinilai terlebih dahulu berdasarkan pengajaran seluruh Alkitab. Orang Kristen meyakini bahwa Alkitab adalah buku pegangan serta buku petunjuk bagi kehidupan. Alkitab adalah firman Allah, yang artinya apa yang dicatat adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah. Bila kita sungguh-sungguh berpegang kepada ajaran firman Tuhan, maka kita akan dituntun untuk tetap berada di jalan Tuhan. Kita harus sediakan waktu untuk membaca dan mempelajari firman Allah. Kita harus bersikap rendah hati saat mendengarkan firman Allah. Timotius sejak kecil menerima didikan dalam kerohanian yang baik. Timotius diasuh dalam keluarga Kristen.
Timotius bertumbuh dalam kerohanian yang matang. Oleh karena itu, Paulus mendorong Timotius untuk tetap setia kepada semua pengajaran yang telah diterima. Eunike, nenek dari Timotius, dengan setia mengajarkan Alkitab Perjanjian Lama kepada Timotius dan berharap agar Timotius terus bertumbuh dan berpegang kepada ajaran firman Tuhan, yaitu Alkitab. Mengapa kita membutuhkan Alkitab, saudara? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku yang Tuhan kasih, dengan demikian kita kepunyaan Allah harus dipelengkapi dengan perbuatan baik. Bagian yang pertama dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 mengajarkan kepada kita bahwa Alkitab itu berguna dan bermanfaat. Apa saja manfaatnya? Yaitu untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dari pembacaan kita hari ini, ada 4 alasan mengapa kita membutuhkan firman Tuhan. Hari yang pertama dikatakan 2 Timotius 3 ayat 16-17 tentang manfaat Alkitab untuk mengajar. Kalau kita lihat kata mengajar di sini adalah dari kata ajar. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan yang dimaksud dengan kata ajar adalah petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diturut. Sedangkan yang dimaksud dengan kata mengajar adalah memberikan pengajaran, melatih. Kalau begitu, kata mengajar dalam konteks 2 Timotius 3 ayat 16 lebih menekankan tentang keselamatan yang dari Kristus. Contoh ayat Alkitab dalam Perjanjian Baru yang menjelaskan bagaimana Kristus mengajar di dalam Matius 4 ayat 23 dan Matius 7 ayat 29. Di dalam Perjanjian Lama, Allah sendiri berbicara kepada Musa supaya mereka mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak mereka, khususnya di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai ayat 9. Firman Tuhan tidak boleh kita remehkan. Orang biasanya mengikuti ajaran yang sesuai dengan tradisi yang dianggap masyarakat sebagai sumber informasi religius yang benar, sehingga kebanyakan orang memperoleh pengajaran tentang Allah dari seorang pendeta. Tidak ada salahnya selama mereka mengajarkan apa yang diajarkan oleh Alkitab, tetapi seringkali sumber-sumber ini tidak mengajarkan kebenaran. Bahkan ajaran itu salah karena tidak sesuai dengan pengajaran yang Allah berikan dalam Alkitab. Untuk diselamatkan, bukan perbuatan baik yang perlu kita lakukan, tetapi kita harus percaya. Maka dari itu, kita harus kembali apa yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita.
Hal yang kedua, selain mengajar, 2 Timotius 3 ayat 16 sampai ayat 17 juga menjelaskan bahwa Alkitab bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Selain mengajar, Alkitab juga bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Ini berarti bahwa Alkitab dapat menunjukkan kepada kita apakah kita salah dan di bagian mana kita yang salah. Untuk mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, yang perlu kita ketahui adalah apa yang firman Tuhan nyatakan kepada kita. Hal yang ketiga, manfaat Alkitab menurut 2 Timotius 3 ayat 16 sampai ayat 17 adalah memperbaiki kelakuan. Saudaraku yang Tuhan kasih, ketika kesalahan itu dinyatakan, kita tahu apa kesalahan kita, dan melalui perbaikan kita pun tahu apa yang harus kita lakukan. Semuanya ini untuk melatih kita dalam kebenaran. Jadi yang dimaksud dengan kata memperbaiki kelakuan adalah membetulkan tingkah laku dan perbuatan yang salah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kata memperbaiki kelakuan adalah memperbaiki apa yang salah dengan kebenaran yang didapatkan dalam Alkitab. Hal yang keempat, manfaat Alkitab menurut 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 adalah mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku yang Tuhan kasih, tujuan Allah memberikan kita sebuah Alkitab untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kata kebenaran dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata mendidik adalah memelihara dan memberikan latihan. Mendidik orang dalam kebenaran dapat kita artikan memelihara seseorang dalam hal sungguh-sungguh benar adanya. Jadi, tujuan dari mendidik orang dalam kebenaran adalah tidak lain untuk memperlengkapi setiap perbuatan baik. Bagaimana setiap kita dapat hidup berpusat kepada kebenaran firman Tuhan, yaitu kita harus bertumbuh di dalam Kristus dengan tetap tinggal dalam pengajaran yang berpusat kepada Kristus. Semua bentuk pengajaran yang dikehendaki oleh Kristus ada di dalam kitab suci. Sebab Alkitab menjadi petunjuk hidup kita. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita semakin hidup sebagaimana yang diajarkan oleh firman Tuhan. Amin.